Halo, Yes. apa kabar Hai. Bro Doni? Hai, apa kabar nih? Yes, good. Ada Bisa Bro Haryan. kedengaran jelas ya suara saya? Jelas. Awesome. Yes. Wow, Ya, ini mantap, mantap. teman-teman udah nggak sabar nih dari tadi. Tadi saya barusan bilang nih, kalau kita mau jualan online ini karena follower saya itu kebetulan entrepreneur semua gitu. Jadi kalau mau Yes. jualan kan cuma Mm-mm. dua ya pilihannya ya. Either knowledge atau Iya, ngomong. Nggak ada iya. yang lain. Jadi memang ilmu copywriting dan public speaking itu harus kita bisa kombinasikan lebih mantap lagi. Iya, makanya. Nah, kemarin itu malam-malam kan iseng nih. Saya posting aja tuh kalau misalkan mau public speaking, either nge-vlog, either ngomong beneran, atau either di IG live gitu ya. Tantangannya apa tuh? Buset, banyak banget. Ada 100 lebih yang jawab gitu. Wow. Iya, makanya. Tapi memang itu menjadi challenge semua juga, Bro Denny. Jadi sebenarnya saya itu iseng-iseng, ya beberapa tahun lalu bagi ilmu public speaking saya, iseng-iseng aja. Tapi ternyata responnya luar biasa. Yang datang itu pejabat yang mau kampanye, bupati, pemimpin-pemimpin perusahaan, bahkan yang 3.000 karyawannya. Saya bilang, kok datang ke sini gitu. Bilang takut, grogi, nggak pede, blank gitu. Jadi yang biasa jadi korban itu sekretarisnya, disuruh maju gitu ya. Nah akhirnya jadi keterusan deh. Kita buat sampai 90 angkatan lebih. Buset, 90 angkatan ini keren banget nih. Jadi buat teman-teman yang belum Iya. tahu, ini Coach Haryanto Kadani, wah ini udah banyak lah ini ceritanya gitu ya. Termasuk tadi saya dikasih tahu juga nih, pejabat apa banyak lah ya kayak ini ya orang-orang government gitu yang belajar, artis juga kalau nggak salah ya, ada artis juga ya. Iya, saya kebetulan dipercaya 10 tahun berturut-turut latih Miss Indonesia. Ah, Miss Indonesia Jadi ini untuk 10 public tahun. speaking. Ya, ya 10 tahun berturut-turut. Jadi 10 tahun ketemu terus pemilihan finalis Miss Indonesia, terus kita coaching, ya private coaching untuk mereka bisa tanding di ajang Miss World di dunia. Jadi bagaimana mereka presentation, ya, bagaimana mereka bisa punya public speaking yang baik, serta Indonesian Idol, X Factor, ya talent-talent show itu, karena mereka kan maju itu bukan cuma sekedar nyanyi, tapi harus bisa ngomong. Tapi menariknya gini loh, menariknya yang aku perhatikan tuh gini, kalau mereka itu ya berani maju as a Miss Indonesia, tapi nggak bisa lancar ngomongnya, baru ngambil coach gitu. Sementara Yes. kalau teman-teman di sini, kebanyakan follower saya di sini, begitu nggak bisa ngomong, mundur semuanya udah. Karena memang public speaking itu saya selalu katakan repetition is the mother of skill. Itu selalu saya ulang-ulang ya. Pengulangan itu ibu dari keahlian. I see. Ya. Nah, kemarin itu, jadi gini nih, buat teman-teman ya, ini kita akan punya waktu 1 jam, kita akan ngobrol dengan Coach Haryanto Kandani ini detail banget mengenai bagaimana sih sebenarnya kita mempersiapkan diri supaya kita bisa melakukan public speaking. Dan hari ini public speaking itu bukan orasi di pinggir jalan gitu ya, bukan kayak begitu. Ya, Bahkan IG live ya, kayak gini is a public speaking. Nah, ya, menariknya nih, ada teman-teman yang gini, dan aku kalau ngomong sama orang, wah lancar banget, gak ada masalah. Tapi begitu nge-vlog, macet nih. Karena begitu nge-vlog, yang saya lihat cuma kamera, habis itu saya ngejok, dia nggak ketawa katanya. Saya ya, ngejok sama diri sendiri gitu kan. Kalau di kelas kan saya ngejok, mereka ketawa gitu kan. Jadi ya, banyak banget gitu kan. Nah, yuk kita mulai aja nih dari awal nih. Kalau misalkan kita ya, mau public speaking, ya. persiapan mental seperti apa yang harus ada nih? Ya, jadi memang ke dalam public speaking itu saya suka katakan ada dua. Penyesuaian diri itu bisa berupa mental maupun fisik. Tapi fisik itu nggak bisa kita lakukan selalu. Misalnya kita diundang di sebuah acara, kan nggak mungkin kita tes-tes mic di depan, kita jalan-jalan di panggungnya. Kalau konser kan itu namanya gladi resik ya. Tapi Yes. yang paling saya buat sampai hari ini ya, Bro Denny, itu adalah penyesuaian mental. Jadi benar-benar saya sudah bayangkan di depan itu, nanti kira-kira keywordnya, kata kuncinya, atau kerangka yang saya akan ngomongkan itu apa. Jadi memang persiapan itu kuncinya. Persiapan itu kuncinya. Jadi persiapan mental, baik secara ketenangan diri, dan juga bagaimana bisa handle situasi, ya. Jadi memang sangat berbeda. Saya itu lebih banyak berbicara offline dulunya ya, selalu. Jadi bagi saya panggung 1.000 orang, 2.000 orang, siapapun kalangannya udah biasa. Tapi ketika harus belajar ngevlog, harus belajar untuk bikin konten, itu awal-awal 1 menit, video-video saya kan banyak sekali di IG itu mereka bilang, Coach, kok bisa dalam 1 menit itu bisa menyampaikan esensi? Saya bilang behind the scene-nya tuh 20 kali syuting Take. untuk 1 menit gitu ya. Tapi sekarang akhirnya saya sudah dapat selahnya. Saya sudah dapat selahnya, wah paling 1-2 kali aja saya bisa langsung ngomong ya. Dan benar yang Bro Denny bilang itu lebih sulit berbicara di depan kamera karena nggak ada Masa ya? respon, kita kayak ngomong sendiri dan
eye contact. Karena begitu kita pikirin materi, mata kita itu naik. Contoh begini ya, saya mau membagikan 3 hal, itu kelihatan sekali bahwa dia lagi pikirin. Jadi mata kita harus eye contact itu pada kamera itu. Nah, jadi memang persiapannya itu adalah saya biasanya penyesuaian mental dan sudah punya structure yang jelas. Jadi kalaupun dia nanti ngeflow, itu nggak lari jauh daripada structure yang sudah siapkan di mental kita. Nah, siap-siap mental tuh berapa lama sebelumnya? Semalam sebelumnya, seminggu, atau mau event gitu? Nah, tergantung. Kalau baru mungkin lama. Tapi kalau saya dalam waktu singkat, nanti saya akan demokan sebentar ya buat teman-teman ya. Bagaimana satu kata saya bisa kembangin 1 jam. Satu kata aja dikasih, saya bisa. Nah, ada caranya. Itu yang orang nggak kepikiran biasanya. Jangan sejam ya, kita waktunya nggak cukup kalau sejam. Iya, contoh. Maksudnya, biasanya saya suka cerita. Challenge saya, kasih saya 1 kata, apa aja saya bisa bahas. Nah, asal memang saya ada pengetahuan akan hal itu ya. Nanti kita bagikan kepada followers caranya, strateginya. Oke. Nah, ini menarik nih, karena kita a bit different ya. Kalau misalkan kalau saya waktu ngevlog terus nggak lihat di kamera begitu, buat saya sih itu buat saya jadi kayak natural aja gitu. It's okay. Iya. Kadang-kadang saya punya catatan yang tadi strukturnya saya punya. Karena kadang-kadang saya ngomongin itu bener-bener apa ya, kompleks banget gitu kan. Nah, ini saya taruh di belakang kamera saya nih. Jadi di sini kamera begini, saya taruh di belakangnya gitu. Habis itu ketika saya bilang kayak apa ya, kayak ngomong kayak lagi mikir gitu ya. Saya lagi baca. Jadi 2 hal, baca sama ngomong. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak prompternya ya. Jadi ada contekannya. Ada contekannya gitu kan. Tapi juga bisa, misalkan tadi teman-teman ya ada video 1 menit yang harus ngomong 1 menit dan padat banget gitu kan. Saya di iOS ada aplikasi namanya teleprompter juga. Dan teksnya itu mendekati lensa kamera. Jadi kalau baca, itu mata kita udah pasti ke kamera gitu. Wah, itu saya baru tahu tuh ya. Jadi contekannya bisa menolong sekali ya. Banget, karena dekat itu diginiin juga dekat, diputar gini juga dekat kameranya doang gitu. Karena kalau kita lihat kan saya berapa kali juga siaran TV, ternyata saya baru tahu mereka itu semuanya prompter semua. Jadi mereka tuh ngomong itu semua udah narasi semua sebenarnya. Cuma memang kembali lagi bagaimana bawainnya supaya natural. Yes, ya. Apalagi tapi kalau live begini sih lebih santai lah kalau live kayak begini. Yes. Oke, so what next nih setelah persiapan mental? Apalagi nih? Rehearse ya. Kalau saya namanya rehearse gitu ya, rehearse, benar. Nah, kalau saya preparation ya. Jadi memang kita penting siapkan itu adalah openingnya. Ya, opening itu menentukan sekali bagaimana grab your audience. Jadi opening. Nah, ada banyak teknik opening sebenarnya di dalam public speaking. Tinggal kita sesuaikan. Saya kasih contoh. Banyak orang kadang-kadang kan openingnya aja cuma udah boring. Misalnya dalam presentation ya. Misalnya, selamat malam Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan, atau dia buka dengan salam keagamaan. Boleh. Tapi itu bagaimana kita bisa menambahkan bumbu yang interesting. Misalnya kita bisa pakai teknik pujian. Ya. Jadi begitu kita diminta, langsung kita udah biasakan memuji. Wow, senang sekali. Terima kasih para panitia yang sudah mengundang saya. Atau kita bisa puji kotanya. Wah, senang sekali saya bisa kembali ke Surabaya. Surabaya adalah kota yang paling saya cintai kulinernya. Nah, itu praise. Tapi bagaimana dengan shocking statement? Kita harus bisa buka dengan data. Ini contoh aja. Misalnya, tahukah Anda bahwa Jack Ma mengatakan bahwa dari 10 orang yang sukses, 8 antaranya berbisnis secara internet. Nah, itu data misalnya. Tapi ini contoh ya. Atau kita bilang, sudah ada 260 juta orang di Indonesia. 70% diantaranya bertransaksi secara online. Hari ini saya akan membahas peluang bisnis online misalnya. Jadi kita buka dengan data, kita buka dengan praise, atau buka dengan quotes. Quotes itu seperti ini misalnya. Bill Gates pernah berkata, kalau Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, itu salah Anda. Hari ini saya akan sharing bagaimana kita mengalami financial breakthrough. Jadi kita bisa combine. Itu ada 9 jurus. Bisa lagi dengan jurus misalnya humor, ya, story. Misalnya kalau story, kemarin saya baru berjumpa di seminar saya, ada seorang ibu datang berkata, saya gaptek Pak, apa bisa saya sukses di bisnis online? Tapi setelah 3 bulan, dia ikut program kami, income-nya 30 juta lebih. Anda juga bisa. Jadi kita kemas dengan sebuah story, kita kemas dengan sebuah praise, itu bisa combine 5. Nah, jadi itu langsung orang pay attention. Ini apa ya? Wow, story. Atau yang menarik, saya suka pakai for statement. Misalnya for statement bermain kata ya, misalnya uang. Banyak orang bilang,
uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh uang. Banyak orang bilang, yang penting cinta. Bukankah cinta lebih indah kalau ada uangnya? Banyak orang bilang, uang nggak dibawa mati. Benar, tapi bukankah rasanya mau mati kalau nggak ada uang? Hari ini kita akan membahas filosofi uang. Nah, jadi permainan-permainan kata ini membuat orang interest dengan kita, baru masuk di konten. Nah, nanti kita bahas kontennya seperti apa, itu yang penting. Oke, mantap banget. Saya barusan kayak 5 menit aja udah kayak wow, oke, ini banyak banget yang bisa dipelajarin, yang bisa dipakai gitu ya. Itu mungkin Bro Denny, ya. Bro Denny itu mungkin kalau istilahnya di digital marketer apa itu ya? Biasa yang Bro Denny bilang hook ya. Hook. Nah, kalau di public speaking itu namanya attractive opening. Ya, jurus-jurus membuat attractive opening ya, semacam hook sebenarnya. Nah, supaya orang wow, pay attention. Ini apa ya? What next? Nah, jadi pembicara itu harus membuat orang berpikir what next. Dia mau ngomong apa lagi ya? Jangan sampai baru ngomong aja, wah, dia pasti mau ngomong itu lagi tuh. Sih, saya kadang-kadang malah kayak gini. Oke, audiens, siapa yang belum kenal saya? Kayak gitu. Siapa yang udah kenal saya? Angkat tangan semua. Siapa yang belum kenal saya? Angkat tangan. Nah, sekarang keluarin handphone dan follow saya di IG. Iya, itu namanya audience participation. Itu teknik juga. Jadi, audience participation. Nah, seringkali banyak saya temukan nih, MC ataupun juga speaker, kalau kita tidak menggunakan psikologi, kadang-kadang setiap kata demi kata itu conditioning. Jadi misalnya MC ya, kadang-kadang bilang begini, halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ih, kok pagi-pagi lemes ya? Nah, itu udah. Itu, aduh, saks banget itu kayak, oh my God. Kita bikin downgrade, kita kasih ide. Jadi kalau saya balik, saya bilang, wow, pagi-pagi begini Anda bisa lebih semangat ya, 2 kali lipat ya. Yuk, tepuk tangan dulu buat kita. Jadi walaupun dia lemes, jangan bilang lemes, tapi bilang, yuk kita upgrade spiritnya. Yuk, kita lebih semangat, yuk, lebih kompak yuk. Nah, itu conditioning banget. Yes. Nah, kemudian kita ngomongkan public speaking buat IG live, buat ngevlog gitu kan. Persiapan konten tadi sempat dikatakan kayak persiapan konten ada strukturnya semua di kepala gitu. Nah, itu gimana? Yes. Tulis dulu atau gimana tuh? Untuk persiapannya persiapan dulu. Persiapan konten itu biasanya saya tulis kata kuncinya di handphone, ya, di handphone. Nah, jadi setiap kali ada ide, selalu saya sudah kumpulin. Nah, ini yang saya sering katakan, banyak orang mau belajar public speaking, tapi yang mereka tidak mau kerjakan PR-nya adalah mengisi knowledge mereka. Saya suka katakan begini, kita mau tarik uang dari bank, ATM, nggak bisa narik kalau nggak ada isinya. Kita nggak bisa nembak kalau nggak ada pelurunya. Nah, pelurunya itu kita harus banyak baca, harus banyak dengar, lihat YouTube, ya, dapat informasi. Nah, dari situ kita bisa punya banyak bahan yang nantinya keluar secara naturally. Nah, jadi setelah kita mau persiapkan konten, saya kasih contoh beberapa jurus ya, beberapa strategi. Misalnya, kita bingung mau bahas misalnya internet. Ayo sharing yuk mengenai internet. Aduh, mulai dari mana ya? Nah, kita bisa pakai satu jurus. Nah, jurusnya misalnya teknik 3 poin, ya. Jadi 3 poin itu kita bisa kembangkan 3 cara, 3 manfaat, 3 penghalang, 3 fungsi, 3 musuh, ya, atau 3 keuntungan. Apakah harus 3? Tidak. 3 itu mudah diingat. Bisa 5, bisa 7. Tapi saya juga biasakan begini, Bro Denny, kalau memungkinkan, kalau huruf depannya sama, itu menarik sekali. Ya, misalnya ada 3B untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu orang lebih gampang nyantol. Misalnya berolahraga, beristirahat, dan bergizi makanannya. Kemarin saya sharing misalnya 5 hal untuk kita ready pada great shifting. Saya bilang stabilitas, kapasitas, prioritas, mentalitas. Nah, ini belakangnya yang sama, tas ya. Jadi itu mudah ditangkap. Jadi kadang-kadang ternyata satu topik bisa dibahas dari beberapa angle ya. Jadi misalnya tadi internet kan, kita sudah dapat angle-nya. Tapi kita bisa pakai dengan different method, dengan cara yang berbeda. Misalnya what, why, how. Ya, ini paling bagus kalau sosialisasi sesuatu. Misalnya apa itu list building, mengapa list building penting, bagaimana cara penggunaannya, siapa saja yang cocok. Ini juga bagus bikin iklan. Jadi, oh ya juga ya, ternyata bikin konten itu bisa mulai dari apa, mengapa, bagaimana. Apa itu anti-aging, apa itu asuransi, apa itu misalnya stem cell. Nah, dari situ sudah jadi konten bisa 2 jam tuh. 2 jam. Apanya dijelasin, mengapanya dijelasin, bagaimana dijelasin. Tetapi ada satu teknik juga yang favorit, Bro Denny, yaitu teknik kronologis. Ya, dulu, sekarang, ke depannya.
past, present, future. Jadi ada topik tertentu cocok banget. Misalnya kita disuruh bahas, bahas dong pariwisata. Aduh, mau bahasa apa ya pariwisata ya? Oke, dulu pariwisata di Indonesia bagaimana? Ya kita cerita tuh dulu. Atau dulu internet di Indonesia bagaimana? Misalnya masih pakai modem, ya masih sangat minim, nggak semua kalangan pakai. Sekarang seperti apa? Nah, kedepannya bicara prediksi atau harapan. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau teman-teman ya ditodong misalnya ya di kondangan, speech dong 1-2 kata-kata bagaimana kata sambutan untuk acara ini, langsung aja dulu saya seperti apa sekarang dan kedepannya. Atau misalnya kantor baru ya Bro Denny misalnya, saya banyak bantu. Aduh mau ngomong apa ya? Saya direktur disuruh ngomong kata sambutan. Nah paling bagus cocok begini. Dulu kantor kami cuma 3x3 ruko ya, mungkin sewa cuma karyawan 2 orang. Sekarang kita pindah di kantor yang 2 lantai dan 70 karyawan ke depannya. Nah, itu kita bisa panjangin lagi. Nah, itu. Jadi ada structure-nya. Nah, itu yang membuat konten kita menarik karena kita bisa punya structure sehingga kita bisa ngomong dengan komunikatif. Dapetin structure kayak gitu di mana aja sih? Aku tadi jadi kayak wow, amazed banget. Iya. Banyak. Jadi bisa juga strukturnya berupa akronim ya, akronim. Misalnya kita bahas bagaimana meningkatkan imunitas tubuh dengan corona. C, misalnya apa? Cuci tangan. O, olahraga. R. Nah, itu kan gampang diingat. Jadi kita jadi pembicara pun juga gampang ingat, berarti corona. C-O-R-O-N-A. 6 poin. Orang pun juga habis dengar kita, kamu belajar apa sama pembicara itu? Aku cuma ingat sih, ada 6 poin. Nah, jangan sampai kita jadi pembicara, habis kita ngomong, kamu belajar apa? Keren, bagus, lucu. Tapi nggak tahu juga apa sih dia ngomong ya. Nah, jadi tantangan. Karena paling ngeri kalau orang komplain begini, Bro Denny. Kamu sih ngomong bagus, kalau nggak ngomong lebih bagus. Itu jangan sampai seperti itu. Iya, tapi yang kemarin juga pakai sih yang kayak 5 poin, 3 poin gitu kan. Sebisa mungkin sih memang ganjil ya. I don't know why gitu ya. Psikologinya ganjil lebih menarik daripada genap gitu katanya ya. Tapi ya jadi biasanya 3, 5, 7. Kenapa? Di carousel ya, di carousel ya. Iya, di carousel. Dan itu memang naikin banget sih engagement semua, save share-nya semua naik banget gitu, luar biasa banget gitu. Wow. Ya, jadi buat teman-teman mungkin itu mulai bisa dipakai tuh 3 hal, 3 cara bisnis online gitu-gitu sih. Ya, 5 step untuk bisnis online gitu-gitu kan. Memang kayak begitu. Oke, so what next nih? Setelah mental preparation, kontennya udah ini, tapi PD-nya kagak muncul-muncul tuh, gimana tuh? Nah, PD itu memang itu butuh sesuatu yang kita katakan seperti ini. Saya mulai dari mungkin public speaking itu bakat atau bisa dilatih nggak sih? Nah, itu banyak pertanyaan seperti itu. Saya jawabnya seperti ini. Public speaking itu ada orang memang berbakat. Seperti main musik. Teman saya ya, Bro Denny, dia itu nggak pernah les musik. Dia dengar lagu apa, dia bisa cari sendiri loh nadanya. Itu bakat. Nah, bakat kalau dilatih jadi expert, jadi master. Tetapi saya katakan, kalau kita nggak bisa main musik, atau let's say kita nggak bisa berenang, kita nggak bisa mengemudikan mobil, kalau kita latihan dengan strategi yang tepat, dengan mentor, coach yang tepat, saya yakin bisa. Ya, cuma masalahnya seberapa cepat kita mengikutinya. Nah, berarti pertanyaan ini adalah bakat atau bisa dilatih? Dua-duanya. Ada orang berbakat, tapi kalau mungkin para teman-teman merasa, aduh aku nggak punya bakat nih, coach, bisa dilatih. Karena saya sudah buktikan bagaimana perubahan hidup dari diri saya sendiri nih. Bro Nedi mungkin nggak tahu rahasia saya nih. Saya dulu nih orangnya minder banget. Pemalu, introvert, penakut ya. Dan juga saya sering dibully. Dari dulu sering dibully. Karena saya cadel, nggak bisa bilang R. Jadi suka dibully. Bilang dong namamu siapa? Alianto. Coba bilang yang benar namamu. Nama aja nggak bisa bilang benar. Terus dibulinya begini yang paling kejam. Bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar. Wah, kayak nggak bisa. Jadi usia waktu itu remaja, saya terus latih diri saya. Sekarang luar biasa. Di usia 20-an tahun, saya bisa bilang, ternyata bisa dilatih. Makanya saya banyak bantu teman-teman ya, yang cadel ya, supaya bisa ada strateginya. Saya udah temukan ya, tapi memang tidak semua bisa. Kecuali memang yang sudah cacat secara lahir ya, itu berat. Tetapi saya sudah buktikan bisa. Nah, akhirnya ketika saya melatih diri saya bisa menjadi orang yang kelihatannya ekstrovert sekarang. Ekstrovert, bisa hidupkan suasana, bisa very fun, lucu. Tapi jujur, kalau saya sudah di rumah, saya lebih suka menyendiri, ya, baca buku, observe. Tapi kalau di panggung, itu beda banget saya. Saya bisa keluarkan semua potensi saya. Nah, berarti apa? Bisa dilatih. Nah, kenapa orang nggak pede seringkali? Karena faktornya itu biasanya trauma.
trauma ya di masa lalu. Jadi kita ini memang sistem pendidikan di Indonesia kita dulu ini memang agak blocking diri kita ya. Kita jarang untuk speak up. Beda dengan anak saya usia 10 tahun aja sudah jadi food vlogger ya. Dia lihat makanan dia udah bilang, keren tuh. iya, hai guys, itu benar-benar bakat banget ya. Hai guys, jadi kemarin ini pandemi Bro Denny, ada lebih dari 60 makanan dikirim ke rumah macam-macam untuk dia review. Wow, saya kecipratan juga di makanan. Macam-macam ya. Nah, kenapa? Karena saya melihat dari kecil di sekolahnya sudah ada namanya show and tell, pakai bahasa Inggris lagi, presentation in English. Nah, itu kan kita dulu enggak. Jadi pengaruh secara budaya ya. Nah, yang kedua, kadang-kadang kita terlalu overthinking, kita terlalu mikirin, orang nanti pikir saya apa ya, orang nanti pikirin saya apa ya. Makanya saya suka kasih mindsetnya begini, saya bilang orang yang dengerin kita belum tentu juga berani kok. Nah, buktinya yang datang pejabat, orang-orang yang high profile, takut semuanya. Jadi kalau kita bicara misalnya let's say 100 orang, ingatin aja diri kita, yang dengerin kita belum tentu juga berani public speaking. Jadi memang preparation mental ini yang nggak mudah. Jadi kalau ada yang tanya, Coach Har bagaimana supaya mentalnya bisa siap? Jadi biasa saya bilang gini, harus sering-sering tampil, itu kuncinya. Sering-sering tampil, ya. Mungkin sharing mulai dari IG Live, ya. Practice itu makes perfect. Jadi memang benar-benar jam terbang itu yang paling penting untuk membangun mental. Karena ada yang nanya, perlu saya di hipnoterapi kah, meditasi? Saya bilang boleh, boleh. Tapi kalau kita nggak pernah tampil, percuma. Ya harus sering-sering praktek. Ini ya muncul nih Brian Kandani nih. Oh ya, mungkin dia ngintip babynya ya di kamar tuh. Ini banyak banget tahu-tahu yang muncul, saya cadel, saya introvert gitu. Ini ada Melisa ya, Melisa muncul juga di Melisa. Hai Mel, terus ya saya introvert, suka menyendiri. Ya saya sendiri juga introvert banget sih. Kalau udah di rumah, teman saya cuma Netflix sama buku sih. Tapi ini di rumah terus. Yes. Netflix sama buku. Tapi kalau Bro Denny ngomong sudah ngajarin orang kayaknya nggak berhenti ngomong gitu ya, udah lancar banget, itu ilmu kan dikuasai banget tuh. Itu semua teknik-teknik itu istri saya tuh sampai ngomong begini nih, lu malam ini live gak? Iya live. Sendirian apa ada temennya tuh? Sendirian. Wah sendirian mah 2 jam dia bilang gitu. Iya, itu nggak gampang loh, sendiri bisa ngobrol, sharing gitu lah. Sendiri 2 jam kalau dia, wah 2 jam deh kalau sendirian gitu. Kalau ada ini kan kita ada jamnya ya, kayak sejam gitu kan. Iya, yes. Oke, so ya buat teman-teman, saya juga introvert banget. Jadi waktu itu memang saya kebutuhan, karena memang kebutuhan untuk ngomong as a CEO of the company, nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, ya mau nggak mau harus belajar gitu. Jadi itulah yang akhirnya saya memutuskan untuk bisa belajar gitu. Dan saya nggak bisa bahasa Inggris by the way untuk ngomong. Saya cuma bisa baca dan dengerin juga oke, tapi ngomong itu nggak bisa. Maka I think berapa lama ya? Kira-kira kayak 2-3 tahun yang lalu deh. Saya ngomong bahasa Inggris di IG Live saya setiap hari, ngomongnya itu 3 bulan. Pokoknya saya nggak pakai konten bahasa Indonesia, ngomong terus 3 bulan, maksa. Anda nggak tahu di belakang layar ya, teman-teman, bikin IG Live, ngomong, ditekan, nggak muncul. Nggak muncul gitu kan, buset, hapus lagi. Udah ngomong, kesleo lidahnya, hapus lagi 3 bulan. Ya, mau nggak mau gitu. Lama-lama ya biasa gitu kan, bisa lah, nggak perfect tapi bisa lah gitu. Berarti Bro Denny harus siap terima ambil resiko ya, orang yang pintar Inggris ketawain kita apa semuanya ya. Itu kadang-kadang kan trauma dulu soalnya waktu itu ngajar, harusnya presentasi bahasa Indonesia, ada satu murid orang Rusia kalau nggak salah, terus dikasih tahu bahasa Inggris bisa nggak, mati dah. Begitu ngajar selesai, Felin juga bilang, wah berantakan. Habis itu kayak anti gitu kan. Saya pribadi lebih berani presentasi di depan bule daripada orang Indonesia yang pintar Inggris. Kayaknya, wah nanti dijudge nih grammar kita kurang bagus atau apa gitu ya. Jadi beban mentalnya itu lebih berat sama orang sesama Indonesia gitu daripada native ya. Karena kalau kita bicara sama bule, kita salah-salah pun mereka mengerti gitu ya. Mereka appreciate banget kita bisa bicara dengan kita bisa 2 bahasa, dia nggak bisa. Iya. Yang tekanannya itu kalau presentasi dan orang yang dengerin kita jago banget Inggrisnya, dan orang Indonesia mereka langsung wah ini kayaknya salah nih grammarnya. Tapi by the way ini yang menarik itu ini loh, kemarin tuh aku believe banget ya, waktu itu Tuhan memang buka jalan untuk bisa bahasa Inggris gitu ya, karena begitu belajar 3 bulan itu, tahu nggak what happen? Yang terjadi adalah DM Elite berikutnya itu bisa ada satu orang dari Vietnam datang ikut kelas DM Elite. Kelasnya kan bahasa Indonesia. Iya. Jadi hari itu saya 95% ngomong bahasa Inggris. Dan untungnya audiensnya semua nggak ada komplain. First time. Yes.
Dan Mantap, mantap saya ya. bilang kan waktu itu, saya nggak pede nih gini kan. Teman saya cuma bilang kemarin tuh. Dan dipanggil, yang orang Vietnam dipanggil, sini. Lo ngerti nggak Denny ngomong apa? Pakai bahasa Inggris sih. Ngerti. See, Yes. Dan orang itu ngerti, itu yang paling penting. Orang itu ngerti. Kamu bukan ngajar kelas sastra Inggris, dia bilang. Iya. Yang penting dia ngerti, Benar. message-mu terdeliver, dan selesai gitu. Yes. Ya itu yang Jadi yang memang pertama. Yang kedua satu lagi, aku mau cerita satu lagi. Aku ikut mastermind di luar negeri banyak dan nggak berani ngomong bahasa Inggris, apalagi mastermind harus presentasi gitu kan. Sampai akhirnya itu kemarin bayar mahal ikut di Russell Brunson di luar negeri. Nah, ketika ikut di Russell Brunson, itu saking nggak pedenya, saya rekam, saya ketik semuanya, saya rekam. Jadi di panggung, "Hi guys, my name is Denny Santoso from Indonesia. Let's watch my video." Rekaman. wow, jadi udah rekaman sudah siap punya ya. Kan? Itu yang pertama. Datang yang berikutnya, rentang 4 bulanan datang lagi gitu kan. Saya bilang, sekarang saya lebih berani ngomong gitu kan. Dulu ingat nggak, batch 1, saya kayak gitu kan. Itu si Russell itu sampai berdiri. Saya udah selesai nih, dia sampai berdiri. Dan your English is fine. Kita semua ngerti, itu yang paling penting gitu kan. Itu udah kayak, oh my god gitu kan. Akhirnya gitu kan. Tapi ya memang benar ya, memang harus latihan gitu sih. Iya. Oke, makanya saya sering katakan memang jam terbang ya. Jadi memang public speaking itu jam terbang. Ya, semakin kita sering, semakin kita menguasai diri kita, menguasai panggung, menguasai audiens, maupun kalau di kamera pun teman-teman yang mau vlogging ya, makin lama kita makin tahu selahnya. Jadi memang harus sering kita praktekin. Oke, now kalau blank gimana? Udah siap semua, udah preparation semua, blank. Ada 2 cara ya. Jadi saya suka katakan public speaking itu kita seperti mengendarai kita menerbangkan pesawat ya. Pesawat itu take off itu seperti openingnya ya. Setelah itu kontennya itu waktu dia fly, tapi closingnya juga harus powerful. Closingnya itu seperti dia landing. Jadi waktu kita blank itu sama seperti pesawat kita kena turbulence. Ada 2 cara. Kita mendarat darurat ya. Kalau waktunya nggak ditentukan nih, Bro Denny, misalnya dia sudah ngomong cukup panjang, langsung aja diakhiri dengan elegan. Saya selalu bilang tampil elegan. Oke, baik Bapak Ibu, demikian sharing saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Nah itu kita landing lebih dulu daripada jangan sampai di depan panggung kita begini. Apalagi ya, jangan. Tapi yang problem begini, kalau dikasih durasi waktu, misalnya let's say 30 menit, baru 10 menit udah blank. Nah kita bisa pakai metode switch. Kita alihkan kepada tujuan yang lain. Artinya apa? Hubungkan dengan pengalaman pribadi kita. Apapun yang kita sharing pasti bisa dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Misalnya kita sharing mengenai asuransi atau kita sharing mengenai properti. Sudah sampaikan bahannya, tiba-tiba kita blank, langsung isi tambahannya itu dengan, oh saya pribadi bisa join di perusahaan ini, atau saya pribadi kenapa konsen mengenai properti, atau properti pertama saya adalah begini. Itu adalah teknik bagaimana. Kenapa pengalaman pribadi? Karena experience itu yang tidak terlupakan, tidak perlu diingat. Jadi itu istilahnya isi-isi waktu. Nah, isi-isi waktu dengan pengalaman pribadi yang related dengan materinya. Filler ya, dikasih filler gitu ya? Yes. Atau gini, sambil saya mikir, ada pertanyaan nggak dari audiens? Bisa kita. Cuma agak problem kalau di Indonesia kadang-kadang, ya. Kadang-kadang kalau dia diem, itu kita repot tuh. Kalau di Indonesia ada yang mau bertanya, diem semua. Wah, itu suasana tambah tegang lagi tuh. Nah, kalau dia tanya enak tuh. Kalau dia tanya, kita interaksi jadi ada bahan. Pertanyaan-pertanyaan dia kita jawab itu jadi sambil mikir. Bener juga ya. Tetapi saya bisa bilang gini, pembicara itu yang punya kendali sepenuhnya. Seperti pilot ya. Kita misalnya dia terbang, hari itu agak miring ke kanan atau ke kiri, kita nggak tahu rutenya lewat mana. Yang penting sampai aja. Sebenarnya, orang itu nggak tahu, kita what next, kita mau ngomong apa. Jadi kadang-kadang ya Bro Denny, saya kalau bawain seminar 3 jam, banyak yang saya lupa sebenarnya. Jadi ketika saya lupa, saya skip aja pelan-pelan, nanti saya ingat saya kembali lagi gitu ya. Jadi mereka nggak tahu, yang penting kita tetap tenang dan elegan di depan. Jadi jangan tunjukkan bahwa kita bingung. Itu kadang-kadang orang-orang tuh banyak kan kayak, oh saya sudah mempersiapkan materi ini, berarti harus urut kayak begini. Enggak juga kan ya? Enggak. Yang penting gini, yang penting garis besarnya masuk. Ya kayak kita IG live gini, kita tahu oh kira-kira mau ngomong apa, tapi nanti di sini kita kembangin, nanti lagi ingat kita bisa balik lagi gitu ya. Tapi sepanjang itu masih teratur. Nah itu jam terbang memang. Jadi yang penting misalnya saya mau sampaikan 5 poin. Ya, poin pertama, poin kedua. Nah ini agak lupa dikit di sini cuma sedikit saya bahas. Saya langsung lanjut ke poin yang ada. Pelan-pelan saya bisa kembali lagi ke poin yang tadi. Jadi tidak harus sampai urut dan sistematis, tetapi bagaimana
itu yang kita mau sampaikan, gagasannya bisa tertuang dengan baik dan orang mengerti dan menangkap pesan yang meaningful. Ya, pokoknya paling penting adalah kita tahu bahwa kita itu in control loh. Tapi kita kadang-kadang Yes. dibebani dengan banyak sekali. Saya lihat kayak di sini ya, semua pertanyaan atau tantangan yang muncul itu selalu mindset sih. Self talk sih Yes. saya bilangnya sih. Semuanya. Saya nggak Yeah. pede, saya gini, saya gitu, saya gini, saya gitu gitu kan. Ya, ini banyak banget nih. Karena berpikir gak ada audiens siapa yang nonton gitu kan. Jadi istilahnya kayak semuanya itu jadi muncul excuses atau ketakutan yang di-create sendiri. Benar. Saya nggak ada yang nonton Makanya loh, di siapa awal, yang mau loh, ada yang lebih expert loh. Itu semua muncul semua. Gimana menenangkan itu tuh? nah makanya saya suka bilang gini, ya pikiran kita itu selalu connect di tubuh kita. Nah bisa kelihatan ya, apapun yang terjadi di pikiran kita connect di tubuh kita. Urusan public speaking itu urusannya di pikiran. Akhirnya reaksi di tubuh apa? Asam lambung naik, ya. Kadang-kadang muka pucat, ya. Tangan gemetar, suara serak, ya. Ada yang mukanya jadi merah. Kalau saya juga ada sih tantangannya, kalau boleh jujur ya. Kalau saya kadang-kadang grogi, jadi kepengen pipis melulu. Jadi kalau sudah acara besar nih, acara besar, panitia saya tahu sebentar lagi saya naik panggung, itu bisa pipis 3 kali tuh bolak-balik gitu ya. Tunggu dulu, saya ke toilet dulu ya. Itu reaksi-reaksi. Jadi pikiran kita memicu reaksi di tubuh kita. Nah ini sebaliknya, kalau tubuh kita misalnya demam tinggi, pasti pikiran kita nggak konsentrasi. Ya, ada hubungannya lah dengan NLP juga ya. Jadi ketika kita bisa kontrol pikiran kita, baru kita bisa kontrol reaksi di tubuh kita. Nah, reaksi di tubuh kita ini yang penting. Karena kalau kita gemetar, kita blank, kita serak suaranya, atau kita mungkin pucat, atau mungkin jadi mules, itu pasti performance kita buruk sekali pasti. Makanya kita harus bisa tenangkan dulu pikiran kita. Memang problem utamanya itu di trauma, rasa takut, malu, grogi. Tapi saya cuma mau sampaikan begini ya, Bro Denny ya, buat Yes. teman-teman semua ya. Yes. Takut itu wajar loh. Takut itu wajar banget. Ya, yang nggak boleh hidup dalam ketakutan. Karena kalau kita nggak takut itu bahaya loh. Nggak takut Yes. nyebrang, nggak takut mau ujian, nggak takut bisnis. Wah udah investasi aja. Wah tau-taunya boncos gitu ya. Rasa takut itu membuat kita apa? Waspada, preparation, antisipasi, supaya kita bisa kasih yang the best presentation. Nah, jadi itu memang wajar kok ya, kalau kita rasa takut, deg-degan wajar, tapi jangan sampai ketakutan. Kalau ketakutan itu melumpuhkan kita. Jadi reframing jadinya ya, itu banyak-banyak reframing juga ya istilahnya ya. Jadi kalau Yes, kadang-kadang kalau saya punya ketakutan kayak gitu nih buat teman-teman ya, ditulis ketakutannya di kertas gitu, terus dilihat. yes. Ini disasosiasi step pertama gitu. Iya. Nah, habis itu ditulis lagi di sebelahnya. Kalau saya dulu saya tulis lagi di sebelahnya sesuatu yang mengcounter tadi itu gitu. Iya. Gak ada yang ngomong kok, gak ada yang nonton kok, ya udah ditulis yang positifnya apa sih? Gak ada yang nonton juga saya latihan Iya. kok. At least saya belajar something kok gitu. Yang positif di situ. Iya. Jadi it's okay gitu. Alright, so lanjut. Ada tips apa lagi nih lanjutannya? Habis itu Ya, jadi memang dari pengalaman saya buat lebih dari 90, mungkin sudah 100 lebih angkatan ya, beberapa tahun ini, saya sudah temukan patternnya. Makanya kelas kami itu, saya selalu buat kelas kecil. Dan ya, jadi kelas kecil itu 30-40 orang, karena kuncinya adalah praktek. Ya, praktek. Jadi kalau udah full, kita buang ke batch berikutnya. Full lagi, kita buang lagi ke batch berikutnya. Tapi kalau seminar training saya yang lain, bisa ratusan orang sekaligus. Kenapa saya buat demikian? Karena saya punya satu tanggung jawab moral, bahwa mereka ikut ini harus ada improvement setelah 2 hari. Dan benar-benar ya, kalau bahkan teman-teman saya lihat beberapa murid-murid saya juga bisa komen ya, pernah ikut di pelatihan kami. Nah, kuncinya begini ternyata. Jadi setiap teknik kita itu praktekin. Jadi misalnya teknik opening, kita praktekin sama-sama. Teknik vokal, kita praktekin sama-sama. Bikin konten. Jadi mereka sampai rasa, oh iya ya, benar-benar ada kemajuan. Jadi memang tidak ada yang mengalahkan yang namanya langsung cebur gitu ya. Percuma kita belajar di kolam renang, teorinya kebanyakan ya, angkat tangan, kaki dikepak-kepakan, kalau nggak nyemplung nggak bisa. Jadi benar-benar di training saya cemplungin benar. Jadi dalam 2 hari itu aja perubahannya signifikan, karena benar-benar mereka langsung terjun di lapangan. Ada audiens yang lihat mereka, tatapan mata orang, jadi wah takut banget. Makanya kelas public speaking kita bikin nggak tidur orang ya, ketakutan gitu ya, tapi sampai ada mau pulang loh Den ya, Bro Den ya, jadi mau pulang, dia pikir cuma seminar biasa dengerin, ternyata aduh saya nggak tahu coach, ternyata disuruh praktek gitu ya. Nah akhirnya Pak, yang menarik gini, biasanya kalau masih baru hari pertama mereka malu-malu,
Pas hari kedua, malu-maluin. Kenapa? Sampai kita pakai timekeeper. Udah habis waktunya, udah habis. Saking nikmatnya ngomong dan didengerin orang. Nah, itulah public speaking lucunya. Kalau belum dikuasai, rasanya pengen cepat-cepat selesai. Kalau sudah dikuasai, malah susah direm. Oh, udah habis waktunya. Nah, itu nikmatnya. Makanya sampai kemarin aku bisa panjang 2 jam ya. Iya, mungkin dulu-dulu nggak seperti itu. Waktu saya ikuti ceritanya ada fobianya dan lain sebagainya ya. Iya, itu kemarin kan adikku juga ikut dari ini kan, ikut di kelasnya Coach Haryata kan, Iya, yang pas kemarin ke di Surabaya itu kan. Iya. Jadi ya memang perlu latihan sih. Kayak orang jualan juga gitu kan. Saya juga bilang kan, kamu bisa nonton semua YouTube-ku tentang jualan, market, mindset dan yang lain-lain. Tidak ada yang mengalahkan kamu turun ke lapangan dan jualan. Ntar orang udah bilang, no, lu baru kerasa lu ditolak tuh gimana tuh? Sakitnya semuanya gitu kan. Bukan urusan cuman upload barang doang gitu, tapi sakitnya ini gimana kita handle itu gitu kan. Itu loh, tapi by the way, kalau misalkan kelas kayak begitu online atau offline nih? Kita buat lebih 90 angkatan itu offline ya, offline di hotel 2 hari dan sekali ikut mereka bisa ikut berulang kali resit ya, karena butuh praktek lagi. Nah, pas pandemi ini kita buatnya online. Nah, akhirnya saya sudah temukan strateginya online. Jadi kita ada breakout room di Zoom, itu kita breakout room pas latihannya. Jadi nggak kelamaan nunggu. Kan kalau 40 orang praktek kan lama nunggu. Jadi saya punya fasilitator, punya tim trainer. Jadi pas belajar, pas prakteknya breakout room, split, gabung lagi, breakout room lagi. Jadi setiap praktek itu kita pisah kelas, tapi di Zoom. Dan mereka praktek, masing-masing video nyala, praktek dengan saya. Wah, seru banget. Akhirnya baru 2 bulan ini kita sudah masuk 7 angkatan dan semua pada full book sampai Juli ini. Agustus lagi baru ada, karena mereka jadinya bayarnya murah. Kalau dulu kan mahal, bisa 5,5 juta ya. Nah, sekarang mereka harganya cuma 2,5 juta online, tapi kita biasa kasih promo untuk 12 pendaftar pertama cuma 995.000. Makanya dari berbagai kota, dari Singapura juga ikut, ya Australia juga ikut, tapi masih orang Indonesia ya. Yes, orang Indonesia yang memang mungkin referensi ya. Jadi mereka udah nunggu-nunggu pengen ada kelasnya. Wah, pas online bersambut banget responnya untuk mereka bisa ikut kelas kami. Nah, nanti kalau itu ada ikut yang online itu, kalau sudah ikut yang online Bu Anita itu baru ini. Yes. Siapa? Bu Anita ini baru ikut ya, saya lihat Anita Loki baru ikut. Sharing dong, Bu. Nah, itu nanti taruh ya. Dia sejak habis ikut public speaking langsung manggung berbicara di depan online, katanya ditunjuk di sebuah forum besar gitu ya. Wow. Menarik sekali. Dia kemarin kasih testimoni ke saya. Mantap banget. Keren. Bu Anita ya, Bu Anita. Keren banget. Ini juga ya, Puni Ratnawati. Online tapi ya, itu juga ikut juga. Kayaknya banyak nih murid-murid yang ikut nih. Dengerin lagi. Ini juga ya, Nanda. Keren kelasnya. Mantap nih. Yes. Wow, yes, saya coach. Bu Anita ini main itu masih ada kan? Masih buka lagi kan ya? Masih ada di Agustus awal. Oke. 3 minggu lagi. Oh, ini karena yang 12 besok ini apa nih? Oh, dia ada full book, sudah full book. Sabtu Minggu full booking. Nice. Oh, ini ada tes nih dari Nanda nih. Habis ikut kelasnya Pak Har, saya bicara di depan 2.000 orang. Mantap banget. Yes. Wow, thank you ya semuanya. Ini, kalau anak-anak bisa nggak? Oh, anak-anak kita batasin. Kalau bisa dia SMP kelas 3 ya. Kalau nggak kasihan nanti dia terlalu muda sendiri. Biasanya ada yang ikut, biasanya remaja lah, teenagers. Jangan terlalu kecil, teenagers lah. SMP kelas 3. 15-an ya? Yes. Ya, 15-an lah idealnya. I see. Anak kuliah bisa nggak? Ya bisa lah kalau anak kuliah. Oke, teman-teman kuliah banyak. Tinggal sebentar ya. Ada pertanyaan, silahkan aja nih. Anak kuliah bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget lah. Kuliah bisa banget. Justru penting banget, Bro Den. Karena kalau kuliah itu kadang-kadang bebannya itu presentasi di dosen pembimbing. Nah, itu tekanannya. Jadi mereka sudah persiapkan mental untuk tampil di dosen skripsi kadang-kadang. Oh, itu berat sekali tekanannya. Skripsi itu deg-degannya bola-balik itu karena ngerasa dijudge ya, di sidang soalnya ya. Iya. Nah, sambil teman-teman kasih pertanyaan, saya keingat satu hal ya, Bro. Dan kebetulan kan kita bicara public speaking ini kan dalam konteks juga bisnis online. Kadang banyak orang dia ngomong itu cuma jago tell, ya. Nah, tetapi dia tidak sell. Nah, jadi kita ngomong itu harus bisa menjual ide, gagasan, konsep, ya, atau produk atau service. Apa bedanya tell dengan sell? Kalau tell, dia lebih banyak fokus kepada what dan how.
apa itu produknya, bagaimana cara bayarnya, bagaimana fungsinya, tapi tidak menyentuh emotional needs orang, why-nya, emotional reason-nya. Nah, pembicara yang baik, kalau dia habis ngomong, orang kalau dia kampanye misalnya, dia habis ngomong, orang pengen coblos gitu, cepet-cepet ya. Kalau dia ngomong, kalau bisnis online pengen cepet-cepet transfer, langsung order gitu ya. Nah, itu yang harus mereka bisa kuasai bagaimana ngomong itu menjual, bahkan sama anak. Sama anak pun supaya dia mau bangun pagi, supaya dia mau makan buah, itu ada caranya semua tuh untuk kita bisa komunikasi yang efektif. Nah, kita bahas di public speaking. Nah, Nice. supaya apa? Anak itu jadi pengen misalnya nggak suka makan buah, bagaimana supaya dia mau makan buah gitu ya. Nah, caranya merepresentasikan itu. Contoh ya, satu cerita anak saya itu dulu malas makan misalnya. Nah, istri saya kan suapin, makan nih nasinya makan. Kalau saya pakai pendekatan yang berbeda. Saya bilang sini nasinya, tak buat jadi bola. Saya bilang, wah kita main bola yuk, buka mulutnya, buka mulutnya. Wah, buka gawangnya, gol. Wah, akhirnya dia buka mulut terus. Dia pengen gol terus bolanya. Itu adalah apa? Konten dan konteks. Kontennya adalah makan, tapi konteksnya kita kasih packaging yang menarik sehingga orang bisa terima. Nah, jadi pembicara yang baik, nasi putih pun harus bisa dikemas, bisa jadi nasi tim, nasi goreng, nasi kuning. Nah, itulah kita presentasi harus punya bumbu-bumbu supaya menarik, menjadi atraktif. Nice, nice. Ini ada lagi, saya sudah ikut semua trainingnya Pak Har bikin peta karena cara menyampaikannya mudah diserap. Oke, buat teman-teman yang tadi mau daftar tuh banyak banget yang mau daftar. Buset. Itu ya linknya saya kasih di situ. Linknya saya kasih di situ, langsung aja diklik di situ bit.ly/Denny X Haryanto. Denny X Haryanto. Ya, jadi memang saya waktu itu juga pernah sih. Jadi gini, dulu saya nggak bisa jualan di publik, jualan di panggung itu nggak bisa. Sharing istilahnya kan, how-nya semua, diajarin semua, how-nya semua gitu kan. Nah, waktu saya bilang, waktu saya belajar ke Russell, itu dibilang gini, Dad, stop teaching, start selling. Nggak boleh ngajar, stop teaching, start selling. Terus gimana tuh, start selling tuh gimana gitu? Oke, you need to tell people why they have to join your class. Titik. Wow. Se-strong itu dia bilang kan, why? Jadi kan bener tadi kan ya, Coach Aryan ngomongnya kan. Saya baru dengar juga tuh, saya baru tahu karena saya jarang ikutin Russell. Oh, Russell ngomong hal filosofi yang sama juga ya? Sama gitu. Wow. Jadi jangan ngajarin gitu kan. Kalau ngajarin, orang akan bilang, kamu keren banget. Tapi abis itu gak ada yang join. Dia bilang gitu. Yes. Kalau mau join, menarik. Kalau mau join, kasih tahu why-nya. Nah, why-nya ini dikombinasi dengan yang aku ajarin di DM Elite, false belief. Ketika orang di-unlock, bahwa dunia di luar itu terbuka, misalkan, dan gue gaptek gak bisa belajar digital. Once dia tahu bahwa gaptek bisa sukses, itu aja udah menarik loh buat mereka. Gak usah ngomongin funnel apa gitu kepanjangan. Bahwa orang gaptek kayak dia bisa sukses, itu aja udah wow buat dia. Sesimpel itu kata dia. Nah, gitu. Jadi jangan takut bahwa kayak, saya kok materinya kurang advance ya. Enggak loh, kurang advance buat lu sebagai speaker, yes. Tapi audiens itu udah wow banget gitu kan. Jadi menarik. Setuju. Makanya kalau saya why-nya biasa saya hubungkan dengan pain and pleasure-nya dia. Apa pain-nya, apa pleasure-nya ya. Mungkin Bro Denny juga biasa sampaikan. Yes. Mimpinya apa gitu. Yes. Ini ada Belinda juga nih, Belinda Tanoko nih. Nanya nih, bagaimana membuat attractive opening buat event yang formal? Di open pakai quote baru greeting atau gimana tuh? Nah, kalau event formal itu nggak cocok pakai audience participation karena itu kan terlalu casual ya. Halo semuanya, mohon angkat tangan. Dan seandainya dia itu pejabat, dia itu mungkin lebih daripada kita ya secara status, misalnya kita karyawan, dia atasan atau mungkin orang-orang penting, paling bagus dikombinasi 3 ya, praise, kita puji ya, sentuh gengsinya, terus pakai quotes dan shocking statement, sebuah data yang membuat mereka jadi interesting pada konten kita. Opening itu selalu tujuannya adalah bridging untuk orang mau dengerin konten kita. Nah, contoh ya, misalnya kita mau bahas tentang narkoba, misalnya saya dari Badan Narkotika Nasional kepada orang tua murid, saya akan bilang, tahukah Anda, survei tahun 2020, anak-anak kita dari 10 anak-anak SMP di Jakarta, 8 diantaranya sudah pernah mencoba ditawari narkoba. Hari ini, dalam 2 jam ke depan, saya akan memberikan sosialisasi bagaimana penanggulangan narkoba dari keluarga dan sekolah. Apa sih yang terpikir di pikiran orang tua? Jangan-jangan anak saya kena nih. Nah, better saya pelajari deh
better saya denger deh. Jadi shocking statement itu ada dua, bisa memberikan hope atau harapan, tapi atau bisa bikin takut. Takut itu supaya apa? Solusinya ada di konten. Solusinya Yes. dari konten. Yes. Yes. Hook sih. Itu namanya hook gitu kan. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman kalau bikin iklan, nah ini juga penting banget nih, bikin iklan kayak begini nih. 5 detik pertama Anda membosankan, skip ads. Iya. Benar. Jadi Oh, apalagi audiens itu benar-benar memang dia kesan kita begitu ngomong pertama itu sangat menentukan. Dia interesting dengerin kita lanjut atau tidak. I see. Yeah, it's very very crucial. Oke, lanjut tadi. Closing, enaknya ada apa aja nih buat closing? Tadi kita udah ngomong panjang lebar, closing kayaknya belum detail tadi. Closing, Oh iya, selain benar. safe Jadi landing. opening, content, closing yang paling simple kita bisa tutup dengan baik. Demikian sharing saya, sekian dan terima kasih. Ya, itu very simple lah, yang buat Very basic simple. ya. Tapi bagusnya kalau bisa kita pakai kesimpulan akhir. Baik, jadi Bapak Ibu, Anda sudah belajar tentang pentingnya internet. Jadi ingat, internet buat kita, internet buat Anda, internet buat saya, internet buat semua orang yang mau mempelajarinya. Jadi kita kasih kesimpulannya dengan sebuah narasi ya, internet buat Anda, internet buat saya, internet buat semua orang yang mau mempelajarinya. Jadi kita closingnya itu harus powerful supaya wow, kesan akhirnya juga terbungkus dengan baik. Atau kita pakai call to action bisa di dalam Gimana tuh? opening di kontennya ya. Nah itu di closing ya. Closing misalnya, kalau kita sudah presentasikan kita punya produk, kita bisa bilang, oke, jadi baik Bapak Ibu, pastikan Anda ambil produk tersebut di depan, sudah ada SPG yang siap menanti penawaran Anda. Ingat, khusus hari ini, buy one get one. Nah ini very simple kalau produk-produk yang dipresentasikan. Tapi call to action itu tidak selalu jualan. Bisa jadi misalnya dia kampanye berhenti rokok. Jadi ingat Bapak Ibu, keputusan hari ini menentukan kesehatanmu di hari esok. Ingat, berhenti rokok supaya Anda lebih sehat, Anda lebih hemat. Jadi kita harus setelah bahas tentang kampanye rokok, harusnya terakhirnya bungkus dengan call to action. Dan ini bisa dipakai di keagamaan. Misalnya, taubat, akhirat sudah dekat. Nah, kalau versi pemuka agama ya, atau kalau versi pendeta itu namanya altar call. Hidup ini Anda tahu begitu rapuh, tapi ingat, ada Tuhan menyertai Anda. Taruh tangan di dada dan kasih tahu pada dirimu, engkau butuh Tuhan. Itu kan call to action. Jadi bisa dipakai keagamaan, bisa dipakai sales marketing, bisa dipakai buat kampanye. Jadi ingat, perubahan ada bagi desa kita, coblos Haryanto Kandani, maka desa kita akan maju lebih baik lagi. Nah, itu harus call to action itu. Jadi itu udah habis dia kampanye selling ya. Jadi selling itu jangan selalu pikirannya produk jasa. Ya, seorang pemuka agama harus bisa menjual. Seorang guru harus bisa menjual supaya apa? Anak murid mau dengerin dia. Ya, apapun. Orang tua ngomong sama anak harus bisa menjual. Karyawan ngomong sama atasan bagaimana sell supaya idenya diterima. Kalau bisa naik gaji. Nah, kalau bisa cuti. Izin cuti itu harus bisa kasih reason loh, sampai bos mau kasih kita cuti ya, sampai kita bisa dapat komisi lebih gitu. Nah itu harus dipakai dalam semua bidang tentunya. Mantap. Saya kelewatan satu hal nih. Saya kelewatan satu hal. Yang tadi tuh, kalau ada satu keyword gitu, gimana bikin 1 jam? Saya penasaran tadi. Oh ya, jadi memang itu keyword itu kita Kalau elaborasi. pakai ini. Chicken ya. Chicken mindset. Nah, ya, chicken mindset ya. Nah, jadi kita elaborasi. Nah, itu udah gabungan tadi. Nah, chicken mindset kita bisa bahas. Begitu saya dikasih chicken mindset, saya langsung menggali. Apa itu chicken mindset? Mengapa chicken mindset itu bisa terjadi pada setiap orang? Nah, bagaimana prosesnya? Dan orang-orang siapa aja yang sering terkena chicken mindset? Misalnya ya. Nah, terus kita elaborasi lagi. Misalnya, 5 akibat kalau hidupmu punya chicken mindset. Nah, 5 itu kita elaborasi lagi. Nah, setelah itu bagaimana cara keluar dari chicken mindset. Jadi 5 hal aja kalau kita bahas 5 menit, 5 poin sudah 25 menit. Jadi itu saya elaborasi. Jadi sebutannya dari satu topik kita masuk ke sub-sub topiknya. Jadi bisa membuat sesuatu yang menjadi dari satu hal menjadi terelaborasi. Mungkin juga saya sempat ikuti Bro Denny bikin itu ya, pakai kalau Bro Denny sebutnya chunking, up, down dan lain sebagainya, itu juga bisa menolong. Ya, bisa menolong. Kalau saya istilahnya elaborasi. Bagaimana satu topik bisa dirincikan ke bawah jadi deep.
jadi deep. Kita mau bahas cuma 5 menit, boleh. Kita bahas 10 menit, boleh. 1 jam, 2 jam, lebih deep lagi pembahasannya. Mantap, mantap, mantap. Ini tadi barusan ada yang nanya, kalau interview gimana ya? Oke, interview. Nah, ini penting. Saya paling suka tanya orang kalau interview ya. Orang nanya misalnya, saya suka tanya gini, coba sebutkan 3 kelebihanmu. Itu aja kadang-kadang ya, Bro Denny. Dia bilang begini, apa ya, cuma begitu. Yang kedua, apa kelebihanmu? Dia bilang begini, biar waktu aja menguji Pak. Ya, itu Mbak, udah nggak diterima itu. Udah nggak diterima ya. Nah, ada lagi yang bilang begini, orang bilang saya baik, orang bilang saya jujur, udah jangan terima tuh kalau dia bilang begitu. Masa orang lain lebih kenal dia daripada dirinya. Tapi paling repot, coba ya para teman-teman, kalau Anda ditanya, coba sebutkan 2 kelemahanmu. Ini bayangin, kita udah mengalahkan 500 orang nih, tes saringan pertama, saringan kedua, sisa 10 nih. Ini udah bukan masalah akademis, masalah like and dislike. Sebutkan 2 kelemahanmu. Wah, itu pertanyaan paling menjebak tuh ya buat interview. Kalau kita bilang malas, udah pasti nggak diterima. Kalau kita bilang nggak ada, bohong banget. Kita bisa bungkus ya. Kita bisa bungkus. Misalnya kita sales ya, mau masuk jadi sales marketing. Saya ada 2 kelemahan Pak Denny. Yang pertama, saya orangnya suka gelisah Pak kalau bekerja. Oh, gelisah apa tuh? Saya gelisah Pak kalau nggak capai target. Itu kelemahan saya terbesar. Yang kedua, saya orangnya perfeksionis. Kenapa saya itu kalau kerjaan nggak beres itu saya susah tidur rasanya. Jadi pengen selalu tergoda untuk beresin pekerjaan. Nah, ini bercanda ya, sampai bercanda. Jadi bagaimana kita bungkus kelemahan kita menjadi sesuatu yang menjual. Gelisah kalau nggak capai target. Orangnya perfeksionis kalau nggak beres kerjaan. Nah, kita bisa pakai itu. Tapi jangan juga sampai terlalu kelihatannya over ya. Jadi kita harus bisa membuat kelemahan kita itu sesuatu yang masih bisa diimprove, sesuatu yang positif. Itu cara interview. Banyak cara sebenarnya. Nice, nice. Kalau ini, cold sales, cold call. Ya. Nah, cold call ya. Nah, biasanya kita harus menyelami dulu psikologi manusia. Nah, ini banyak saya trainingin telesales marketing. Ya, dia buat kesalahan. Begini. Halo Pak Denny, ganggu bentar waktunya ya. Cara nanyanya udah salah. Ganggu bentar waktunya. Saya tinggal jawab, kalau diganggu saya nggak mau ya Mbak. Nah, atau dibilang begini, halo Pak Denny, kapan ada waktunya nih ketemu? Nah, itu udah salah juga, kapan-kapan ya, makanya kena PHP terus. Ya. Nah, jadi biasanya saya drive, misalnya gini, halo Pak Denny, saya tahu Bapak pasti sibuk, kalau saya minta waktunya bentar aja 5 menit, saya berkunjung ke kantor Pak Denny, enaknya Senin atau Rabu ya. Belum tentu berhasil sih, belum tentu berhasil. Tapi minimal gini, dia mau bilang sibuk, udah nggak bisa. Karena kita sudah ngerti dia. Pak, saya tahu Bapak sibuk, makanya saya minta waktunya cuma 5 menit. Atau misalnya let's say 10 menit. Ya, paling orang pikir, ya udahlah 10 menit, masa sih saya nggak bisa. Dia tahu saya sibuk. Senin atau Rabu ya, kita ngedrive langsung. Senin atau Rabu. Ya, nah itu kalau cold calling. Oke, ini waktu kurang 5 menit doang nih. Wow, nggak berasa ya. Singkat aja. Quick tips gitu ya, quick tips gitu. Start vlogging sama start IG live. What is the best tips? Yes, kalau Anda mau vlogging, Anda mau IG live, pertama biasakan dulu tanpa live. Ya, biasakan videoin diri kita, get used dulu. Ya, get used dulu. Karena kalau sudah IG live, satu hal, kalau misalkan videoin diri sendiri tadi, ada yang bilang, Dan, setelah dengerin suara sendiri kok nggak enak ya? Setelah dengerin suara sendiri di rekaman, dia bilang nggak enak banget gitu. Iya, itu yang kita bahas di training kami. Memang harus get used. Saya juga pertama kali keluarin suara di mikrofon ya, atau mungkin syuting, itu nggak enak banget rasanya dengar suara sendiri, malu-maluin rasanya. Justru itulah yang kita harus bisa breakthrough. Makanya saya bilang sebelum IG live, sebelum vlogging, sebaiknya kita get used dulu, bikin video-video dulu, kita review. Bikin video, review, videoin sendiri ya. Nah, setelah itu kita mulai start dengan IG live. Nah, IG live awal mungkin bikin konsep dulu lah, contekan dikit lah. Kan orang nggak lihat di bawah ya, contekan gitu ya. Jangan 1 jam dulu, misalnya cuma 20 menit ya, 20 menit kita trial. Nah, kita tambah lagi misalnya 40 menit sampai 60 menit. Jadi, kuncinya kalau teman-teman mau IG live, mau vlog ya, get used dulu. Get used dulu dengan situasinya, terbiasa dulu ya dengan tanpa live, shooting, ngomong di cermin ya, atau sharing sama keluarga sendiri, teman-teman sendiri, baru kita starting live. Nah, starting live, pastikan kita sudah punya keyword-keyword pendukung, kita mau sharing apa.
Jadi jangan sampai lagi live tiba-tiba blank, nggak tahu mau ngomong apa. Sedangkan audiens ini nunggu terus nih, nunggu terus. Nah itu menentukan, dan create openingnya yang interesting. Karena itu menentukan, orang kan lewatin, nggak interesting, udah lewatin aja deh. Banyak yang lain, menu-menu lain. Nah itu yang kita penting siapkan. Oke. Mantap banget ya teman-teman. Bisa segera dimulai itu besok tuh, malam ini udah mikirin nih. Saya ada tips juga nih buat teman-teman kalau nyari struktur konten, itu cari di Pinterest, enak tuh. Cari di Pinterest, cari infografik. 10 tips tentang financial, 10 tips tentang apa, itu infografik banyak banget. Nah, Anda tinggal baca infografik, ceritain ulang gitu aja. Infografik di depan Anda, udah langsung ngomong aja. Selesai gitu doang gitu kan. Jadi konten nggak sulit sebenarnya kalau memang mau. Yang susah kan mulainya. Benar. Makanya memang harus sering-sering isi konten ya, diri kita isi konten. Jadi anytime kita ngomong, kita udah sering isi diri kita. Kalau kita nggak pernah update juga, itu jadi boring ya. Yang diomongin ya itu mulu gitu kan. Yes. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak up to date, Anda out of date. Kalau Anda tidak up to date, Anda out of date. Out of date, yeah, definitely. Alright, so last word sebelum kita closing nih, last word dari Coach Haryanto nih. Any advice buat public speaking? Yes, public speaking penting banget buat karir, buat bisnis, buat pencapaian kita, karena itu adalah sebuah skill. Ya, once kita menguasai public speaking, fitur itu selalu ada, skill itu pada kita. Jadi profesi apapun membutuhkan ya. Anda mau menjual, Anda mau mempresentasikan sesuatu ya. Nah, itu penting sekali untuk kita kuasai, dan Anda akan menikmati banyak sekali benefit, baik secara psikologis, secara mental, maupun pencapaian kesuksesan Anda. Nah, kami buat Broden setiap bulan itu 2 kali, 1 weekday, 1 weekend ya. Kelas online kami selama 2 hari, sekali ikut, mereka bisa ikut berulang kali. Kalau mau bisa DM nanti ya, DM atau ada bit.ly-nya di pin sini, silakan hubungi. Nanti tim kami kasih informasi detail tentang program-program kami, dan saya langsung yang coaching untuk public speaking-nya. Ya, jadi tadi waktu di sini ada linknya, by the way buat teman-teman itu bit.ly/DennyXHaryanto. Misalkan kalau ini nggak berhasil, Anda bisa DM langsung ya, DM langsung, ada kodenya apa tadi, DS ya. Kasih kode DS Denny Santoso, akan ada bonus ya, harga spesial. Yes. Nah, jadi gini, buat teman-teman khusus malam ini ya, kita kasih spesial. Biasanya yang daftar nggak dapat buku e-book ya. Nah, nanti dikasih e-book ya, 200 halaman lebih. Dan juga Anda waktu daftar kodenya adalah DS ya, DS Live IG ini. Nah, nanti dapat harga spesial promo buat 12 pendaftar pertama. Oke, thank you. 12 doang ya? Ini kayaknya daftar tadi udah kayak 200. Wah, nanti kita kasih lebih. Kita kasih lebih kalau gitu ya, khusus malam ini. Ya, malam ini langsung WA atau DM ke admin, kita kasih lebih. Pokoknya yang malam ini daftar dengan kode DS, kita kasih special promo dan juga dapat bonus ebook. Yes, ya guys, jadi saya menemukan pentingnya public speaking di 2006, dan itu yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Jadi kalau misalkan itu tidak saya lewati, saya tetap kayak, ya mending gak usah ngomong lah. Saya nggak tahu hidup saya hari ini mau jadinya kayak apa. Jadi buat saya, public speaking adalah salah satu kunci terpenting untuk apapun, di bisnis apapun, di posisi apapun. Dari bawahan ngomong ke atasan, dari atasan ngomong ke tim, semuanya butuh. Bahkan ngomong sama istri juga perlu gitu kan, atau suami gitu kan, atau sama anak tadi kan, itu skillnya ada semua, teknik-tekniknya ada semua lengkap. Jadi ya kita manusia sosial, kita semua perlu berkomunikasi, nggak bisa diam gitu aja gitu kan. Jadi itu penting banget. Alright, so terima kasih sekali lagi buat Coach Haryanto udah menyempatkan waktunya untuk mengisi BDS Talk kali ini. Amazing banget, sejam nggak kerasa, kayaknya masih kurang terus gitu. Thank you juga buat teman-teman semua. Ini udah wow, ini udah kayak 600 lebih yang live kali ini. Thank you. Amazing. Thank you so much. Semoga thank you banget bro Denny ya, sudah invite untuk sharing. Nah, buat teman-teman, ini boleh di screenshot ya, dibagiin ke story, ke apa IG Anda, kasih insight-insight apa yang Anda dapatkan pada sesi kali ini. Saya pengen Anda berbagi ke semua orang, karena tidak semua orang bisa live barengan dengan kita hari ini, gitu kan. Jadi, please dibagikan, please tag saya, Denny Santoso, dan tag Haryanto Kandani. Alright, plus kasih, ada belajar apa aja sih malam hari ini, supaya teman-teman semua juga bisa mendapatkan manfaatnya. I think itu aja buat teman-teman semua. Sekali lagi, link di bawah, screenshot link di bawah. Thank you so much. See you in the next video, guys. Thank you so much, Coach Haryanto. Bye-bye. Thank you semuanya, Bro Denny. Thank you semuanya.